Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Kita masih melanjutkan muqaddimah beliau. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wal maqsudu min hadzal kitab, adapun yang dituju atau yang akan dibahas min hadzal kitab, dari kitab ini, adalah ilmul muamalati faqat. Itu adalah ilmu muamalah saja. Jadi yang akan dibahas di dalam kitab ini, kata beliau, adalah ilmu muamalah saja, duna ilmil mukasyafah, bukan ilmu mukasyafah, allati la rukhsata, yang tidak ada dispensasi, fi idaiha, di dalam meletakkan ilmu mukasyafah, al-kutuba, di dalam buku-buku. Jadi yang akan beliau bahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah hanya ilmu muamalah saja, bukan ilmu mukasyafah, yang tidak diperbolehkan oleh syariat untuk meletakkan ilmu tersebut ke dalam kitab-kitab. Karena ilmu mukasyafah ini adalah ilmu sir yang secara umum manusia mereka ini tidak mampu untuk memahaminya. Wa in kanat hiya ghayata maqsadit talibin, meskipun ilmu mukasyafah itu adalah puncak tujuan dari para pelajar. Wa matmaha nadri siddiqin, dan harapan dari pandangan para siddiqin. Jadi siddiqin ini adalah makom atau tingkatan di bawah kenabian. Jadi meskipun ilmu mukasyafah itu adalah puncak tujuan dari para pelajar dan harapan dari pandangan para siddiqin, akan tetapi pun demikian ilmu mukasyafah tetap tidak diperbolehkan untuk ditulis di dalam buku-buku. Wa ilmul muamalah, adapun ilmu muamalah itu adalah thariqun, itu adalah jalan ilaihi, untuk sampai kepada ilmu mukasyafah. Jadi ilmu muamalah itu adalah jalan untuk sampai kepada ilmu mukasyafah. Artinya kata beliau, amalkan saja ilmu muamalah. Jika engkau sudah sampai kepada tingkatannya, engkau akan dibukakan oleh Allah SWT akan ilmu mukasyafah. Walakin, akan tetapi, lam yatakallamil anbiya'u salawatullah alaihim ma'al khalqi, akan tetapi para nabi mereka tidak membahas ma'al khalqi, bersama makhluk, illa, kecuali, fi ilmi thariq, pada ilmu jalan untuk sampai kepada Allah, wal irsyad ilaihi, dan petunjuk ilaihi, untuk sampai kepada jalan itu. Wa amma ilmul mukasyafah, adapun ilmu mukasyafah, falam yatakallamu fihi, maka mereka para nabi mereka tidak membahas fihi ilmu mukasyafah, illa, kecuali, birramzi, kecuali dengan rumusan, wal imai, dan dengan isyarah, ala sabili tamthil, melalui jalan perumpamaan, wal ijmal, dan secara global. Jadi para nabi mereka itu tidak membahas ilmu mukasyafah secara rinci. Mereka hanya membahas dengan isyarah dan secara global. Nah, kenapa demikian? Ilman minhum, karena mengetahuinya mereka para nabi mengetahui bikusuri afhamil khalqi, dengan pendeknya pemahaman-pemahaman makhluk, anil ihtimal, dari menanggung ilmu mukasyafah. Jadi kenapa para nabi mereka tidak mendetailkan, tidak merinci ilmu mukasyafah? Jawabannya karena mereka tahu bahwasannya
pemahaman-pemahaman makhluk secara umum ini enggak mampu memahami ilmu mukasyafah, sehingga mereka, para nabi, hanya membahas secara rumusan dan secara isyarah saja. Wal ulama warathatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Fama lahum sabilun, maka tidak ada bagi mereka para ulama sabilun, jalan, ilal udul, untuk berpaling an-nahjit ta'asi, dari jalan mencontoh, wal iqtida, dan mengikuti. Jadi para ulama itu tidak ada jalan kecuali harus mencontoh dan mengikuti mereka para nabi di dalam merahasiakan ilmu tersebut. Thumma innal ilmal muamalah, kemudian inna ilmal muamalah, kemudian sesungguhnya ilmu muamalah itu yang qasimu, terbagi, ila ilmin zahirin, kepada ilmu zahir. Akni, yang aku maksud dengan ilmu zahir adalah al-ilma, ilmu bi'a'malil jawarih, yang membicarakan tentang amal-amal anggota tubuh. Wa ila ilmin batinin, dan ilmu muamalah itu juga terbagi kepada ilmin batinin, yaitu ilmu batin. Akni, yang aku maksud dengan ilmu batin adalah al-ilma bi'a'malil qulub, yaitu ilmu yang membicarakan tentang amal-amal hati. Wal jari, adapun perkara yang berjalan, alal jawarih, atas anggota tubuh, yang berjalan atas anggota tubuh, imma ibadatun au imma adatun, ada kalanya ibadah atau ada kalanya adat, kebiasaan. Jadi perkara yang berlaku atas anggota tubuh itu ada kalanya ibadah, ada kalanya adat atau kebiasaan, seperti makan, minum, dan seterusnya. Wal waridu, adapun perkara yang datang, alal qulub, ke atas hati-hati, allati hiya bi hukmil ihtijabi anil hawasi, yang mana yang datang kepada hati itu dihukumi terhijab dari panca indera, artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui melalui panca indera, min alamil malakut, dari alam malakut. Imma, ada kalanya itu mahmudun, sesuatu yang terpuji, wa imma madmumun, ada kalanya itu adalah sesuatu yang tercela. Jadi yang terlintas di dalam hati itu adalah ada kalanya perkara yang terpuji dan ada kalanya perkara yang tercela. Fabil wajibi, maka wajib, in qasama hadzal ilmu, terbagi apa ilmu ini, wajib ilmu ini terbagi ila syatraini, kepada dua bagian, zahirin wa batinin, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Wa syatru zahiru, adapun bagian yang zahir, al muta'alliqu, yang berhubungan, bil jawarih, dengan anggota-anggota tubuh, itu inqasama, itu terbagi ila ibadatin wa adatin, terbagi kepada ibadah dan adat. Wa syatrul batinu, adapun bagian yang batin, al muta'alliqu, yang berhubungan, bi ahwalil qalbi, dengan keadaan-keadaan hati, wa akhlaqin nafsi, dan berhubungan dengan akhlak-akhlak jiwa, itu inqasama, itu terbagi ila madmumin, kepada perkara yang tercela, wa mahmudin, dan kepada perkara yang
terpuji. Jadi yang terlintas dalam hati itu ada kalanya perkara yang terpuji, ada kalanya perkara yang tercela. Fakanal majmu'u, maka adalah kumpulan semuanya itu adalah arba'ata aqsamin, itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ilmu zahir itu terbagi 2, ibadah dan adat, dan ilmu batin terbagi juga menjadi 2, ada kalanya tercela dan ada kalanya yang terpuji. Sehingga beliau menjadikan nanti kitab ini terbagi menjadi 4 bagian. Ibadah, adat, perkara-perkara yang tercela, yang membinasakan, dan perkara-perkara yang terpuji, yang menyelamatkan. Muhlikat dan munjiat. Jadi juz 1 nanti adalah ibadah, membicarakan ibadah, kemudian juz 2 itu membicarakan tentang adat, kebiasaan, kemudian juz 3 dan juz 4 perkara-perkara yang membinasakan dan perkara-perkara yang menyelamatkan. Kemudian kata beliau, wala yasyudzu, dan tidak akan keluar apa nadhrun, pandangan, fi ilmil muamalah, pada ilmu muamalah, tidak akan keluar an hadzal aqsam, daripada 4 bagian ini. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.